Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fajriah dari kelas R4D, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu layanan dari konseling format khusus, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada pengertian layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihannya berupa bakat, kemampuan minat, dan hobi yang tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka membutuhkan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor atau guru BK dalam mengembangkan potensi dirinya. Kemudian ada dua bentuk penempatan dan penyaluran. Yang pertama, penempatan dan penyaluran siswa di sekolah, yaitu berupa layanan penempatan di dalam kelas, di dalam kelompok belajar, di dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan program studi atau jurusan. Yang kedua ada penempatan dan penyaluran lulusan. Itu berupa penempatan dan penyaluran ke dalam pendidikan lanjutan dan ke dalam pekerjaan atau jabatan. Kemudian ada dua tujuan layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, tujuan umum, yaitu diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud di sini yaitu berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional yang secara langsung berpengaruh terhadap pengembangan individu. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus, yaitu dapat dikaitkan dengan fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman terkait dengan dipahaminya potensi diri individu atau kondisi lingkungan, kondisi fisik, yaitu kondisi lingkungan yang ada atau lingkungan yang akan dikendaki. Yang kedua, ada fungsi pencegahan, yaitu terkait dengan dampak positif layanan yang dapat mencegah semakin parahnya masalah atau hambatan dari kerugian yang dialami si klien. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan. Nah, secara langsung terkait dengan fungsi pencegahan, yaitu upaya menempatkan individu di lingkungan yang sesuai. Yang keempat ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Nah, jika kondisi lingkungan baru yang sudah sesuai dengan klien, potensi atau individu klien menjadi terkembangkan dan terpelihara dari hal-hal yang menghambat atau merugikan. Yang terakhir ada fungsi advokasi. Nah, secara tidak langsung, layanan PP menghindari individu atau klien dari keteraniayaan diri dari hak-haknya. Nah, apabila layanan PP ini berhasil dalam memandirikan klien itu sendiri akan mampu mempertahankan diri atau membela hak-haknya. Kemudian ada komponen. Yang pertama ada konselor. Nah, di sini konselor sebagai penyelenggara layanan yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu. Kemudian ada subjek layanan atau masalahnya. Terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan. Di sini terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada potensi atau kondisi dari subjek layanan. Yang pertama, potensi intelijensi, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi. Yang kedua ada kondisi psikofisik, seperti terlalu banyaknya gerak, cepat lelah, dan alergi terhadap lingkungan tertentu. Yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan sosial. Yang keempat ada kemampuan panca indera. Yang kelima ada kondisi fisik seperti jenis kelamin, ukuran badan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kondisi lingkungan. Yang pertama kondisi fisik, kelengkapannya serta tata letak atau kesesuaiannya. Yang kedua ada kondisi udara dan cahaya. Yang ketiga ada kondisi hubungan sosio-emosional, nilai, moral, dan budaya. Yang keempat ada kondisi dinamis, suasana kerja, dan cara-cara bertingkah laku. Yang kelima ada kondisi statis seperti aturan-aturan atau pembatasan. Nah, kemudian ada asas dalam layanan penempatan dan penyaluran. Nah, penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran ini
sangat terbuka dan seringkali mengikut sertakan pihak-pihak di luar konselor atau subjek layanan. Nah, dalam hal ini dibutuhkannya asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Kemudian ada asas kekinian dan asas kegiatan agar mencapai kelancaran suksesnya layanan penempatan dan penyaluran ini. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Ini menyangkut hal-hal pribadi klien. Nah, yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Pendekatan dan teknik. Yang pertama ada format, yang kedua strategi BMB3, yang ketiga materi layanan, yang keempat teknik dan bentuk penempatan atau penyaluran, yang kelima waktu dan tempat, yang keenam keterkaitan. Kemudian ada operasional layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian unsur dan sarana layanan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat penilaian, dan yang terakhir tindak lanjut atau laporan. Sekian penjelasan yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.